Kita lanjutkan segmen 3 dengan Tika Bisono. Mengapa aku ketawa? Karena ini kesempatan curhat sebetulnya mengenai penderitaan yang saya alami dulu bisa diceritakan. Karena saya pikir penderitaan batin atau emosi kalau nggak dibicarakan tuntas itu akan melekat terus. Nanti nggak sembuh-sembuh. Ya, jadi semacam katarsis. Ya. Jadi Tika bisa mengatakan bahwa kasus seperti saya yang dulu merasa minder, padahal sebetulnya nggak usah minder, itu suka terjadi. Itu enak, soalnya minder saya sebagian disebabkan karena saya gemuk. Ya, okay. Nah, jadi ini pesan untuk adik-adik anak-anak yang gemuk, nggak usah sedih. Because someday you will be a swan. Gitu ya. Betul. Apakah ada terapi yang seharusnya dilakukan pada waktu orang itu tidak punya percaya diri? Ada, itu kita menyebutnya cognitive behavior therapy namanya. Jadi secara kognitif orang itu diajak bicara, ya, yang dia betul-betul berpikir. Kognitif itu kan berpikir ya, alat untuk mikir. Bagian dari otak itu bahwa iya ya, gue emang gemuk, tapi kan gue bisa ini. Gue kan punya kelebihan ini. Nah, hal yang kelebihan itu nggak ada gemuk ya gemuk, lo nggak cocok jadi manusia. Paling nggak lo tidak jadi bagian dari geng kita. Di sekolah itu sampai ke SMA, orang nggak pernah ngajak saya kan sekolah laki-laki. Orang nggak pernah ngajak saya kalau misalnya mau main ke Theresia Ursula. Sampai satu saat ketika saya tuh bisa ngomong dari dulu ya, jelek tapi bisa ngomong. Jadi suka diajak ke sekolah Santa Teresia. Saya kira mau disuruh jadi juru bicara, pakai pick up gitu. Tahu-tahu sampai sana, Wim, lo tunggu di luar aja, jagain tas. Gitu. Jadi yang dipakai fisik aku. Coba nanti orang-orang itu kita cari sekarang masih hidupnya lebih buruk dari Mas Wimar. Barangkali dia udah menjadi konglomerat, barangkali udah saudagar lumpur. Gitu. Saya nggak yakin itu. Kalau kita cek satu-satu. Oke. Tapi Tika sendiri kan dulu terkena penyakit waktu kecil. Tapi saya baru dengar berapa menit yang lalu karena itu tidak kelihatan sama sekali. Enggak memang. Bagaimana mengatasinya? Ya jadi umur 5 tahun dulu sempat kena polio memang gitu ya. Dulu kan serius sekali ya, polio itu bisa tidak tersembuhkan. Zaman tahun 65 ya ekstra serius itu. Very serious. Dan ngomong-ngomong kalau sekarang nggak terlalu ya? Cure-nya udah? Tetap serius sih karena nggak bakal sembuh ya polio. Nggak bakal sembuh. Tika sembuh? Kan nggak lihat. Shut up. Jadi cuman mama papa waktu itu tadi cognitively selalu mengatakan saya nggak sakit, saya normal. Jadi akhirnya yang dibangkitkan di cara berpikir saya adalah bahwa saya dengan orang lain, dengan anak lain sama. Nah, disitulah sebenarnya saya mengenal psikologi manusia itu karena ngalamin sendiri. Sampai akhirnya bisa main gitar gitu ya, nyanyi. Dan akhirnya itu membawa ke rekaman. Akhirnya Putri Remaja Indonesia yang nasional itu. Itu yang luar biasa. Putri Remaja tentu ada kriterianya, ada kecantikan, tapi juga pasti ada self confidence. Dan saya bilang waktu itu ke Ibu Pia Alisya-Bana, kan waktu itu kan majalahnya dia gitu ya. Terus bahwa saya ada ini loh gitu ya. Terus mereka bilang ya ada sih soal beauty, tapi beauty-nya bukan beauty fisik semata gitu. Jadi padahal tim saya waktu itu ada Oki Asokawati, Nana Krit, ada Kristina Maharani, istrinya Akbar Tanjung ya. Jadi ada Nina. Pokoknya orang-orang yang menurut saya ya jauh di atas saya, Layau gitu loh. Ya iyalah ya udah gitu kan, they were tall. Saya kan biasa-biasa aja gitu loh. Akbar Tanjung di atas saya. Oh gitu ya. Oke, terus. Jadi pada saat akhirnya menang juara 1 kan ya. Ya itu kan nggak menunjukkan determinasi ya, kesungguhan. Apa itu karena tadinya ada hambatan? Apakah orang yang underperform nantinya bisa menjadi? Biasanya memang. Tadi Tika bilang aku lebay itu karena dulunya memang minder kali ya? Iya. You were like now, my God, out of the nutshell gitu loh. Jadi kalau saya lebay, maklum aja karena dulu. Berarti sudah sembuh. Sudah sembuh. Pasti udah. Nggak perlu konsultasi dong. Nggak perlu memang. Udah just move on with your life. Ya jadi memang biasanya itu orang-orang yang apa nama itu ya, bukan underachiever, overachiever gitu. Orang-orang yang tiba-tiba gitu ya. Itu biasanya
Mas Wimar, itu pasti melalui sebuah titik di mana dia itu di bawah dulu. Semacam balas dendam ya terhadap jadi kayak ada mekanisme untuk saya nggak bisa nih di sini terus nih, terus gitu ya. Nah, itu persis. Saya merasakan itu. Cuman sebenarnya masalah itu ya sebenarnya itu pemberian dari Tuhan sebenarnya ke semua manusia loh sebenarnya. Nah, cuman si manusia ini pakai nggak pecut untuk diri sendiri atau nggak dipakai gitu. Jadi ini saya pakai untuk konsultasi psikologi gratis nih. Saya juga satu saat saya pikir saya jadi pecundang, jadi loser. Saat berikutnya break dulu, Wimar Show dengan Tika Bisono.